Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Mubarok dari Prodi PAI, kelompok 3 Training of Trainer dan Studi Banding Kopma Fatwa IAIN Salatiga, akan menyampaikan tentang alur pendirian dan legalitas koperasi materi yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga, Insinyur Wuri Puji Astuti MM. Ya, langsung saja ke dalam materi. Sebelum memulai pendirian koperasi, sekumpulan anggota harus didasari oleh kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggota. Misalnya seperti koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi pemasaran, yang biasa disebut dengan single purpose, dan yang kedua ada multi purpose, yaitu koperasi serba usaha atau KSU. Dalam pembentukannya ada berupa koperasi primer yang minimal anggotanya ada 20 orang, dan koperasi sekunder yang minimal 3 badan hukum koperasi, dengan langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. 1. Mulai rapat anggota pembentukan koperasi, dan 2. Rapat penyusunan anggaran dasar koperasi, dan ketiga yaitu mendaftar sebagai prakoperasi. Terus pembentukan koperasi tersebut dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Apa saja anggaran dasar itu? 1. Daftar nama pendiri, 2. Nama dan tempat kedudukan, 3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha, 4. Ketentuan mengenai anggota, 5. Ketentuan mengenai rapat anggota, 6. Ketentuan mengenai pengelolaan, yang ketujuh mengenai ketentuan mengenai permodalan, yang kedelapan mengenai jangka waktu berdirinya, yang ke-9 yaitu ketentuan tentang pembagian SKU, dan yang ke-10 yaitu mengenai sanksi-sanksi yang ada dalam koperasi tersebut. Setelah itu, tadi kan telah mendaftar sebagai prakoperasi. Sedangkan prakoperasi itu apa? Prakoperasi adalah koperasi yang belum berbadankan hukum, dengan tujuan pengelolaannya untuk memantapkan aspek kelembagaan, administrasi organisasi, akuntansi koperasi, peningkatan kinerja usaha koperasi, dan aspek pemodalannya, dengan jangka waktu kisaran 1-2 tahun, dengan melihat dari aspek perkembangan koperasi tersebut. Terus dalam proses pengajuan badan hukum koperasi ada tahap-tahapannya yang diatur dalam Permenhukam nomor 14 tahun 2019 tentang pengesahan koperasi. Tahap pertama yaitu tahap permohonan koperasi. Yang kedua yaitu tahap permohonan pengesahan akta pendirian koperasi. Tahap permohonan nama koperasi. Ada persyaratan nama koperasi. Tahap permohonan nama koperasi terlampir ya. Ada juga dokumen pendukung untuk mendaftarkan sebagai prakoperasi yang ada legalitasnya, yaitu akta pendirian koperasi, berita berkas pendukung akta, berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan, surat bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok, serta dapat ditambahkan simpanan wajib atau hibah, dan hibah, rencana kerja koperasi, dan akta pendirian koperasi, simpan pinjam, dan koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam diajukan dengan tambahan persyaratan khusus, yaitu rencana kerja paling sedikit 3 tahun, administrasi dan pembukuan, nama dan riwayat hidup calon pengelola, daftar sarana kerja,
Dan perangkat organisasi koperasi itu apa saja? Yaitu ada rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota digunakan untuk menentukan anggaran dasar dan untuk menentukan dasar-dasar yang akan dilakukan dalam perkoperasian. Yaitu rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Terus yang selanjutnya yaitu ke pengurus adalah anggota koperasi yang dipilih sebagai pengurus dalam rapat anggota. Dan pengurus merupakan pemegang kuasa rapat dalam anggota. Wewenang pengurus yaitu mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Dan ada pengawas, yang ketiga pengawas, yaitu anggota yang dipilih dalam rapat anggota sebagai pengawas, bertanggung jawab dalam rapat anggota. Dan pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Dan ada lagi materi tentang model koperasi, yaitu model koperasi terdiri dari modal sendiri dan model pinjaman. Modal sendiri yaitu dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman yaitu dari pinjaman dari anggota koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Ada juga SHU, yaitu sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahunan buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam buku tahunan yang bersangkutan. Ya, itu saja. Terima kasih dari saya tentang pendirian dan legalitas koperasi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.